وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طيب إخوان الأخوات الدين azallahu وإياكم, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dan bacaan kita dari kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd rahimahullah ta'ala. Baik, siapa yang baca? Apa? Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام طهارة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود يجوز له المسح وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. Baik, sekarang kita kembali melanjutkan apa yang ditulis dikatakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa ala hadhil usuli yatafarra'ul jawabu fi man labisa ahadu khuffaihi ba'da an ghasala ihda rijlaihi wa qabla an yaghsila al-ukhra. Ya. Dari pembahasan ini, daripada pokok pembahasan kita ini, yatafarra'ul jawabu, itu ada jawaban yang bercabang berkaitan dengan seseorang yang memakai khuffaihi, dua sepatunya, ba'da an ghasala ihda rijlaihi, setelah dia mencuci salah satu daripada sepatunya. Paham ya sampai situ? Salah satu kakinya. Ya, saya ulangi ya. Ya, wa ala hadhil usul. Ya, berdasarkan usul ini, pokok pembahasan ini, ya, usul di situ maksudnya pokok pembahasan yang kita tadi ini. Ya, syurutul masah 'alal khuffain itu dia tadi. Ya, apakah dia harus yang dibahas tadi sudah masuk semua sudah sempurna berwudu ataukah walaupun belum sempurna, ya. Beliau mengatakan berdasarkan usul ini yatafarra'ul jawabu, ya, ada jawaban cabang, ya, ada cabang daripada jawaban bagi orang, ya, seseorang yang memakai, ya, salah satu dari dua sepatunya setelah dia mencuci salah satu dari kedua kakinya sebelum mencuci yang lainnya, kaki yang lainnya, ya. Faqala Malikun, berkata Imam Malik, la yamsahu 'alal khuffaini. Ya, dia tidak boleh mengusap di atas khufnya tadi, li'annahu labisun lil khuf qabla tamami taharah. Ya, maka berarti kalau nanti batal wudunya, dia tidak boleh mengusap. Baik, tidak boleh mengusap sepatunya karena dia memakainya belum dalam keadaan suci, belum sempurna sucinya tadi. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga Ishaq. Baik, perhatikan. Ya. Gambaran yang beliau sebutkan ini berbeda dengan gambaran yang tadi. Ya, yang kita sebutkan kalau tadi dibangun di atas tidak tertib, gitu kan? Ya, yang mencuci pertama yang kita bahas tadi, ya. Mencuci kaki terlebih dahulu. Itu kalau gambarannya itu ketika bagi pendapat ulama yang mengatakan tidak wajibnya tertib. Tapi kalau di sini pembahasan yang sekarang ini wa ala hadzil usul sampai berikutnya ini pembahasannya adalah dalam keadaan yang normal. Maksudnya normal di sini adalah berwudu sesuai dengan tertib yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, antum berwudu, misalkan antum berwudu, ya. Melakukan wudu
seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anggaplah kita ambil saja yang fardu-fardunya saja yang disepakati oleh para ulama. Antum mencuci wajah. Baik. Kemudian setelah itu mencuci tangan sampai ke siku, dua-duanya. Setelah itu mengusap apa? Kepala. Kemudian setelah itu mencuci kaki kanan terlebih dahulu, betul? Antum mencuci salah satu kaki antum. Baik, setelah antum mencuci kaki antum, yang satunya belum antum cuci, antum sudah pakai sepatu pada kaki yang antum sudah cuci. Itu dia gambarannya. Baik. Setelah antum pakai sepatu tadi, ya baru antum misalkan setelah cuci kaki kiri kanan, antum setelah cuci kaki kanan langsung pakaikan sepatu. Baik. Setelah itu baru antum apa? Cuci kaki kiri antum, kemudian juga pakaikan sepatu. Pertanyaannya, ya, ketika batal wudunya antum tadi, ya, setelah itu antum sholat, ya, misalkan tadilah sholat maghrib. Ternyata setelah sholat batal wudunya antum. Ya. Kemudian antum berwudu ulang. Ketika berwudu ulang di sini, apakah boleh antum mengusap di atas sepatu antum atau tidak? Ini gambaran masalah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Bisa dipahami? Soal? Baik. Bagi jumhur ulama mengatakan tidak boleh dia mengusap di atas kedua sepatunya lagi ketika sudah batal wudunya. Alasannya apa? Seperti alasan yang tadi. Ya, apa? Belum sempurna wudunya. Maka tidak boleh. Berarti dia memasukkan kakinya, ya, memasukkan kaki kanannya tadi itu tidak dalam keadaan suci. Karena syarat daripada suci berwudu itu setelah sempurnanya antum membasuh seluruh anggota wudu. Baik. Itu pendapat daripada jumhur ulama. Adapun berkata Imam Abu Hanifah seperti yang tadi juga, ya, dan juga Imam Ats-Tsauri dan Imam Al-Muzzi, begitu juga Imam At-Tabari dan juga Dawud Az-Zahiri mengatakan yajuzu lahul mashu. Boleh bagi dia untuk mengusap lagi ketika sudah batal wudunya. Perhatikan ya antum, gambarannya antum harus jangan sampai salah gambaran. Kalau salah gambaran tidak akan antum pahami masalah ini, ya. Baik, wabihi qala jama'atun min ashabi Malik, dan ya berdasarkan pendapat ini juga adalah pendapat sebagian jamaah daripada sahabat-sahabat Imam Malik, ya, di antaranya murid beliau, ya. Di situ disebutkan siapa? Adalah, ya, minhum Mutarrif bin Abdullah, ya. Di antaranya adalah Mutarrif dan juga selainnya. Baik, stop sampai di situ. Paham sampai situ? Kemudian beliau mengatakan wa kulluhum ajma'u annahu law naza'al khuffal awwala ba'da ghusli ar-rijli tsaniyati thumma labisaha jaza lahul mashu. Dan semuanya sepakat, maksudnya sepakat para ulama, ya, bahwasanya seandainya orang yang tadi, gambarannya sudah berikan pemahaman antum, ya. Orang yang tadi, yang dia itu setelah mencuci wajahnya, mencuci tangannya, kemudian mencuci mengusap kepalanya, kemudian mencuci kakinya, mencuci kakinya. Setelah dia mencuci kakinya, dia pakai sepatu. Kemudian setelah itu dia lagi cuci kaki kirinya baru pakai sepatu. Di sini kan terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah setelah batal wudunya boleh dia mengusap ataukah tidak? Ya, jumhur dengan ulama Hanafiyah. Dan para ulama sepakat seandainya tadi orang tadi, ya, dia buka kembali sepatunya, sepatu kanannya, berarti kan? Dia buka sepatu kanannya, kemudian dia pakai kembali, maka berarti boleh dia nanti mengusap di atas sepatunya. Karena kenapa? Karena dia ketika tadi dia sudah buka, dia buka ulang, gitu kan? Kan dia sudah mencuci kaki terakhirnya, kaki kirinya, betul? Sudah suci apa belum? Sudah suci, baik. Kemudian dia lepaskan sepatunya yang tadi dia pakai sebelum dia cuci kaki kirinya. Baik, dia pakai ulang. Ketika dia pakai ulang ini,
Sudah sempurna wudunya? Sudah sempurna wudunya. Betul kan? Berarti dia memakai sepatu ya, ulang tadi dalam keadaan suci, maka boleh dia mengusap. Antum paham gambarannya? Baik. Kita tes. Siapa yang bisa jelaskan kepada Ana? Jangan sampai antum bilang paham, Anda sudah pelan-pelan jelaskan antum. Ya nanti Taib, Ilham ditanya, ada yang bertanya sama antum. Ya. Bagaimana hukumnya ketika saya mengusap khuf saya? Gitu kan? Saya memakai sepatu, maksudnya saya ketika berwudu, ya, belum selesai wudu saya, ya, baru saya usap kaki kananku misalkan, kemudian saya pakai sepatu, baik, kemudian setelah itu saya cuci kaki kiriku, ya, baru saya pakai sepatu. Pertanyaan saya, sahkah wudu saya? Pertanyaan saya, Ilham, saya ulangi ya, pelan-pelan ini. Saya berwudu, ya, sesuai dengan tertibnya, urutannya. Ya, saya sudah mencuci wajah, tangan, mengusap kepala. Ketika sampai di kaki tadi, saya cuci kaki kananku terlebih dahulu. Setelah cuci kaki kananku, sebelum mencuci kaki kiriku, saya pakai sepatu. Baik, kaki kiriku belum saya cuci. Setelah itu saya cuci kaki kiriku dan setelah itu saya pakai sepatu. Pertanyaannya, sanggah wudu saya? Hah? Pertanyaan saya, sahkah wudu saya? Pertanyaan saya, pelan-pelan saya kan. Gambarannya antum sudah pahami kan? Tapi pertanyaan saya, sahkah wudu saya? Boleh nggak saya sholat dengan wudu seperti tadi? Sah? Sah. Kenapa sah? Karena tercuci semua anggota wudu, sah. Baik, pertanyaannya Ilham, ya. Setelah saya sholat tadi misalkan dengan wudu saya tadi, ya, dengan cara yang saya lakukan tadi, baik, saya batal wudu setelah itu. Misalkan tadi saya lakukan sholat maghrib, gitu ya. Baik, setelah sholat maghrib ternyata batal wudu saya. Pas mau sholat isya, ya, saya berwudu dan saya tidak mau dan saya memakai sepatu saat itu. Saya mau mengusap saja sepatu saya. Boleh nggak saya mengusap saja sepatu saya? Baik, tidak boleh. Ala qauliman jumhur ulama. Baik. Khuf. Iya. Baik, berarti dia karena belum sempurnakan wudunya, berarti dia belum dalam keadaan suci. Berarti sama saja dia memakai sepatu belum dalam keadaan suci. Sementara syaratnya bolehnya kita mengusap sepatu itu ketika kita sudah kita memakai dalam keadaan suci. Dan tadi kalau baru cuci satu kaki belum sempurna sucinya kita, belum dikatakan bersuci. Itu menurut jumhur ulama. Dan pendapat jumhur yang kita kuatkan dalam masalah ini. Pertanyaan saya, Ilham, bagaimana solusinya? Misalkan, ya betul. Karena sudah batal wudunya, solusinya adalah wudu ulang, betul. Tapi pertanyaan saya begini. Ternyata ketika saya wudu ulang lagi, saya lakukan cara yang sama lagi. Ya, saya cuci kaki saya, betul kan? Kaki kanan saya, kemudian saya pakai sepatu. Kemudian setelah itu saya cuci kaki kiri saya baru pakai sepatu. Saya teringat,
gitu kan? Pendapat antum tadi, ternyata tidak boleh kita lakukan, berarti sebentar tidak boleh, ketika batal tidak boleh saya mengusap, betul? Baik, bagaimana solusinya saat itu? Supaya sebentar saya bisa mengusap di atas khuf. Setelah saya cuci kaki tadi, kaki kanan setelah berwudu, ini masih dalam posisi berwudu, saya masukkan sepatu saya, kaki yang kanan dulu, kemudian saya cuci yang kiri, kemudian saya pakai yang kiri. Teringat ternyata, saya teringat, oh pendapat jumhur mengatakan, kalau begini caranya saya tidak bisa untuk mengusap di atas sepatu saya ketika batal wudu nanti saya. Karena belum sempurna wuduku. Baik, apa yang harus saya lakukan supaya sebentar bisa saya mengusap di atas khuf ketika batal? Baik, itu dia. Dia buka khuf yang di kanan, yang dia pakai pertama, kemudian dia pakai ulang. Kalau dia sudah pakai ulang, maka sebentar ketika batal wudunya, dia bisa mengusap di atas khufnya. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan suci, karena sudah sempurna dicuci kedua kakinya. Itu artinya. Dan itu ijma para ulama mengatakan boleh. Baik. Sudah? Ya. Berikutnya. Suci. Yang mana? Di sudut pandang mananya? Iya. Iya, karena syarat, perhatikan, karena syarat bolehnya mengusap di atas khuf, baik? Perhatikan ya, syarat bolehnya mengusap di atas sepatu itu adalah apa? Syaratnya adalah ketika kita memakai sepatu itu dalam keadaan suci. Baik. Ya. Syaratnya adalah sudah dalam keadaan suci. Maksudnya sudah dalam keadaan berwudu. Baik. Dan jumhur mengatakan, ya, suci itu diperoleh setelah menyelesaikan semua rangkaian wudu. Baru diperoleh yang namanya suci. Jadi ketika tadi misalkan, ya, dia baru mencuci kaki kanannya, kemudian dia sudah pakai, kan kaki kirinya belum dicuci. Baik. Berarti ketika dia memakai sepatu tadi, kaki kanannya itu baru setelah dia cuci kaki kanannya dia pakai sepatu, berarti dia memakai sepatu tidak dalam keadaan suci, betul kan? Menurut pendapat jumhur, baru setelah itu baru dia cuci lagi kaki kirinya, baru dia pakai lagi. Berarti yang kanan tadi ini, yang kanan itu dimasukkan tidak dalam keadaan suci. Kalau yang kiri sudah suci, right? Yang kiri suci karena sudah sempurna gitu kan? Tapi yang kanan ini itu tidak suci. Maka karena dia tidak dalam keadaan suci, ketika batal wudu, ya tidak boleh antum usap. Karena ketika antum masukkan dia tidak dalam keadaan suci tadi. Makanya solusinya kalau ketika antum baru selesai berwudu, antum buka dulu lagi. Kan? Setelah antum buka lagi, antum pakai ulang. Berarti ketika antum pakai ulang, pertanyaannya tadi kan antum sudah usap yang kiri kan? Berarti antum ketika pakai sepatu kedua kalinya yang kanannya antum itu sudah berarti sudah dalam keadaan suci. Berarti boleh antum usap ketika nanti dia jadi batal. Tidak ada kontradiksi. Tahu? Lanjut lagi. Paham akhwatnya? Silakan lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على الخف الآخر أن لا يكون على خف آخر
عن مالك فيه قولان وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف وكذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى فمن شبه النقلة الثانية الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق ولم يجوز ذلك. Baik. Sekarang ya, pokok pembahasan yang lain lagi, pembahasan yang lain tadi sudah selesai ya. Sehingga ada tadi sudah dua pembahasan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Ya, kemudian pembahasan yang terakhir dari bab yang ke-6 ini yaitu pembahasan hal min syartil mashi 'alal khuffi alla yakuna 'ala khuffin akhar. Baik, apakah syarat daripada mengusap di atas khuf, syaratnya adalah tidak ada khuf lain di atasnya. Ya. An Malikin fihi qaulan. Ya. Pendapat Imam Malik berkaitan dengan masalah ini ada dua pendapat. Baik. Gambarannya begini. Ya, antum memakai sepatu di atas sepatu. Itu dia. Ya, gambarannya adalah antum pakai dua lapis sepatu. Bagaimana caranya pakai dua lapis sepatu? Ya kan, khuf. Ya, antum jangan pakai gambaran sepatu yang ada di Indonesia. Ya, kita kembalikan khuf yang pada masa dahulu dan itu ada sampai sekarang. Ya, ada. Saya bilang seperti kalau di daerah pecahan-pecahan Rusia, ya, Tajikistan, Tantan sana di ya, Uzbekistan, itu mereka punya sepatu kulit yang tipis. Ya. Jadi itu bisa dipakai dalam masjid, mereka pakai dalam masjid, ya. Jadi dia seperti kaos kaki tapi bukan kaos kaki, dia sepatu. Hanya dia tipis dari kulit, ya. Dipakai dia. Dan di situ itu juga bisa dijadikan, bisa dilapiskan, jadi bisa dijadikan seperti kaos kaki. Dipakai lagi sepatu yang seperti boot yang lainnya yang lebih besar, ya. Dan itu dia gambarannya. Kalau kita sekarang gambarannya mungkin kita di Indonesia kita tidak pakai itu. Jadi apa? Kaos kaki dengan sepatu, ya. Kaos kaki, antum kaos kaki pakai kaos kaki dan antum pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Seperti ya biasanya para tentara ya, sepatu-sepatu tentara gitu kan, ataupun para penjaga keamanan, itu kan begitu model-model sepatunya. Baik, pertanyaannya, antum sudah paham gambaran sampai sini? Akhwatnya paham nggak? Baik. Sekarang pertanyaannya, tadi antum berwudu. Jadi gambaran permasalahan yang kita bahas ini, antum tadi berwudu. Baik ya? Ya, antum tadi berwudu. Ada misalkan seorang penjaga keamanan lah. Apakah dia tentara? Kita ambil tentara. Ya. Tentunya paham sunnah, gitu kan? Baik. Kalau dia paham sunnah pasti dilepas, gitu kan? Dia tentara. Ya, ketika berwudu tadi dia sudah sempurnakan wudunya. Ya, dia sudah lakukan sampai yang terakhir cuci kaki kiri. Kemudian dia pakai kaos kaki yang tebal. Baik? Bisa dipahami? Dia pakai kaos kaki. Ya. Bisa dipahami ya? Dia pakai kaos kaki dulu. Tadi tiba sholat maghrib, dia wudu sempurna, baru dia pakai kaos kaki. Sudah paham? Baik. Setelah itu dia sholat dengan kaos kaki tadi, belum pakai sepatu. Dia sholat dengan kaos kakinya. Ternyata setelah itu, gitu kan? Ya. Setelah sholat dia keluar dari sholat dari masjid, kemudian pakai sepatunya. Dia pakai sepatu. Bukan sepatu. Batal wudunya terlebih dahulu. Ya, dia batal wudunya. Ya, habis sholat, ya, mungkin karena di habis sholat tadi dia bicara dengan temannya, ternyata dalam pembicaraan tersebut dia dalam masjid tadi batal wudunya. Kemudian dia keluar dari masjid, pergi ke tempat dia bertugas misalkan.
dia pakai sepatunya. Ketika tiba solat Isya misalkan, dia mau berwudu ulang dalam keadaan memakai sepatu. Pertanyaannya, boleh tidak dia mengusap di atas sepatunya saja? Akhwatnya langsung jawab, tidak boleh. Dan paham gambarannya? Ya? Paham gambarannya enggak? Taib ya. Tadinya dia pakai, ketika dia berwudu, sempurna wudunya, dia pakai cuma kaos kaki saja. Ya. Anggaplah misalkan di rumahnya lah. Ya, dia lagi safar misalkan toh. Di hotelnya kan di mana dia lagi misalkan ya, kita gambarkan lah gitu. Dia lagi safar. Dia pakai kaos kaki setelah dia berwudu. Habis itu sholat maghrib. Ternyata ya, setelah sholat maghrib tadi, ya, ketika itu batal wudunya. Kemudian karena ada tugas dia mau keluar, dia pakai sepatunya. Sudah batal wudunya, baik? Sudah batal wudunya. Tiba waktu sholat, dia berwudu ulang. Karena dia tahu, kan boleh mengusap di atas khuf, betul? Boleh mengusap di atas khuf. Ketika dia wudu lagi, mencuci kakinya, dia hanya mengusap di atas sepatunya tadi. Ataukah wajib dia buka sepatu? Ya, dia cuma mengusap di kaos kaki. Paham gambarannya enggak? Sakti paham? Wahyu, coba sebutkan bagaimana gambarannya. Iya. Iya. Apakah dia boleh mengusap di atas sepatunya lagi? Sepatu yang paling atas. Paham? Ataukah dia mengusapnya boleh mengusap hanya di sepatu yang pertama atau kaos kakinya? Itu yang kita bahas sekarang. Baik. Beliau mengatakannya itu, bahkan beliau mengatakan hal min syartil mashi 'alal khuf, apakah syarat daripada bolehnya mengusap di atas khuf alla yakuna 'ala khufin akhar, ya, yaitu tidak adanya khuf yang lain di atasnya. An Malikin fihi qaulan, daripada Imam Malik di situ ada dua pendapat. Ya, wasababul khilaf. Baik. Ya. Di sini beliau hanya sebutkan pendapat Imam Malik. Ya. Ya, tapi beliau di sini jangan ya. Baik, di sini beliau hanya cuma sebutkan pendapatnya Imam Malik. Dia tidak sebutkan pendapat ulama yang lain. Karena ini adalah pembahasan yang setelahnya yang bukan pembahasan besar, gitu loh. Maksudnya pembahasan yang rinci yang ada dalam mazhab. Baik, makanya beliau hanya menukilkan apa? Ya, pendapat di situ daripada pendapat Imam Malik. Baik. Tapi di sini perhatikan, di sini ada dua pendapat daripada para ulama. Ulama Hanafiyah dan Hanabila mengatakan tidak boleh. Ya. Tapi pendapat Imam Malik, ya, dan yang bertambah daripada pendapat beliau mengatakan boleh. Begitu juga pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu taala mengatakan boleh. Ya. Baik. Jadi antum garis bawahi di sini ada khilaf para ulama siapa? Ya, Hanafiyah dengan Hanabila. Kemudian siapa lagi yang lainnya? Mengatakan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan boleh. Jadi kalau menurut Imam Malik, na'am boleh. Begitu juga Imam Syafi'i boleh. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad, mereka mensyaratkan begini, ya. Mereka mensyaratkan bolehnya antum mengusap di atas khuf yang kedua, ya. Syaratnya itu adalah ketika antum, ya, memakainya dengan setelah melakukan wudu atau bersuci dengan mencuci kaki. Gambarannya gimana? Seandainya tadi, ya, antum ketika berwudu pertama tadi, ya, antum pakai kaos kaki kemudian pakai lagi sepatu, saat itu juga berarti antum pakai sepatu tadi, baik? Pakai sepatu tadi itu antum dalam keadaan suci, yang mana sucinya itu adalah dengan mencuci kaki. Setelah mencuci kaki, betul? Paham nggak? Paham? Setelah itu antum sholat dengan apa? Sepatu tadi. Ya, bersamaan. Jadi
ketika setelah sholat wudhu tadi, setelah antum wudhu, ya, antum pakai sepatu yang pertama dengan sepatu yang kedua, atau kaos kaki dengan sepatu. Kemudian batal wudhu antum, antum boleh mengusap di atas sepatu. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa diusap di atas sepatu. Tapi kalau tadi, ya, kasusnya bukan begitu, antum tadi wudhu, ya, kemudian setelah itu antum pakai kaos kaki saja. Ya, setelah sholat batal wudhu antum, baru antum pakai sepatu. Setelah batal wudhu baru pakai sepatu. Bisa dipahami? Kemudian antum ketika mau sholat lagi, antum boleh nggak mengusap di atas sepatu antum tadi? Di sini kalau ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh, karena syaratnya antum boleh mengusap sepatu itu ketika antum tadi memakainya dibangun di atas wudhu antum yang mencuci kaki. Ya, bukan dengan wudhu yang mengusap kaos kaki. Bisa paham nggak? Kan ada juga situ tadi kan? Baik. Ya, sekarang ketika antum perhatikan ya. Jadi gambarannya bagaimana tadi saya bilang kan? Ya. Apa? Ya, tadi apa? Antum wudu, begitu kan? Kemudian pakai kaos kaki. Betul? Kemudian batal wudu antum, begitu kan? Ya. Kemudian antum baik. Oh, afwan. Gambarnya kurang langkahnya ya. Baik, antum wudu, kemudian pakai kaos kaki. Baik. Sudah? Antum pakai kaos kaki. Kemudian setelah itu batal wudu antum. Batal wudu antum yang pakai kaos kaki tadi. Antum wudu ulang. Gitu kan? Antum wudu ulang. Ketika antum wudu ulang tadi antum usap di atas kaos kaki, baru pakai sepatu. Baik? Bisa dipahami? Baru pakai sepatu. Ya. Perhatikan, berarti pakai sepatu yang kedua ini tadi itu dibangun di atas wudu antum setelah mengusap, bukan mencuci. Ya, antum pakai sepatu batal lagi wudu antum. Baik. Apakah setelah batal wudu antum tadi itu antum boleh mengusap di atas sepatu ataukah tidak? Boleh. Kalau ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah mengatakan tidak boleh. Karena syaratnya boleh mengusap itu ya harus dicuci terlebih dahulu. Sementara sepatu yang antum pakai tadi itu bukan dengan metode mencuci gitu kan, tapi mengusap di atas kaos kaki, maka tidak sah menurut mereka. Ya. Bisa dipahami? Baik, kita sebutkan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala. Sababu khilaf, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini, hal kama tantaqilu taharatul qadami ilal khuffi idza satarahul khuffu kadzalika tantaqilu taharatul khuffil asfali alwajibati ilal khuffil a'la. Itu dia. Ya, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini, apakah ya berpindah sucinya kaki kepada sepatu apabila kaki itu ditutupi sepatu. Maksudnya apa? Ketika tadi antum berwudu, ya, kan ya sebelum antum masukkan kaki antum di sepatu kan antum sudah berwudu, sudah suci. Kemudian antum pakai sepatu. Ya. Kemudian antum pakai sepatu. Berarti kalau dimologikakan gitu kan, sucinya kaki itu berpindah kepada sepatu. Betul? Makanya ketika nanti batal, ya udah, antum boleh mengusap saja. Ya. Maka ini mau dikiaskan apakah ya saya ulangi lagi, apakah toharoh ya, sucinya kaki itu bisa berpindah kepada khuf apabila dia ditutupi oleh sepatu. Kadzalika tantaqil khuful asfal alwajiba ila al-khufil a'la. Ya. Begitu juga khuf yang kedua tadi, khuf yang pertama kesuciannya berpindah kepada khuf yang kedua apabila sudah ditutupi khuf yang kedua.
Berpindah nggak? Itu logikanya. Itu dia. Paham? Bahwa dia menggunakan metode kias. Ya, dia menggunakan metode analogi, mengkiaskan. Ya. Tadi kan ketika dia memakai sepatu gitu kan, dia berwudu, sudah cuci kakinya, kemudian dia pakai sepatu, misalkan kaos kaki lah kita katakan, ya. Dia pakai kaos kaki, maka berpindah sucinya kaki tadi kepada kaos kaki setelah ditutupi. Baik. Makanya ketika dia batal wudunya, boleh untuk mengusap. Baik. Apakah ini bisa dikiaskan? Ya. Posisinya seperti khuf kedua. Tadi kan khuf kedua, ketika kita pakai, betul kan? Kita sudah mensucikan khuf yang pertama. Baik, betul? Khuf pertama kan sudah kita basuh atau kita usap, betul kan? Berarti sudah suci. Betul? Baik. Kemudian kita pakai khuf yang kedua. Berarti sucinya khuf yang pertama tadi ya berpindah kepada khuf yang kedua. Yang kedua, sebagaimana sucinya kaki berpindah kepada khuf yang pertama, begitu juga khuf yang pertama berpindah kepada khuf yang kedua. Khuf yang kedua berarti boleh kita mengusap sepatu ya, yang kedua, walaupun dibangun di atas mengusap sepatu yang pertama. Bisa dipahami ya? Jadi di situ ada beberapa jenjang yang dilakukan. Tapi kalau antum misalkan sudah berwudu tadi, ya, sempurna wudu antum, kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu, baik? Kemudian pakai sepatu, sholat dengan sepatu antum tadi, ya. Ketika antum pakai sepatu dua tadi, ya sepatu pertama dengan sepatu kedua atau kaos kaki dengan sepatu, kemudian batal, maka sudah ijma para ulama. Ya, sepakat bolehnya antum mengusap di atas sepatu karena antum tadi memakai dia. Sepatu tadi itu sudah dibangun di atas wudu yang mencuci kaki. Ya. Tapi yang kasusnya itu yang kita bahas sekarang ini beda, bukan itu dia kasusnya. Ya. Kasusnya adalah antum tadi berwudu, setelah sempurna wudunya antum pakai kaos kaki. Baik ya, bukan enggak pakai sepatu, kaos kaki saja. Kemudian setelah itu habis antum sholat. Setelah sholat batal wudu antum. Baik? Batal wudu antum. Antum kemudian wudu ulang. Ketika antum wudu ulang, apa yang antum lakukan? Mengusap di atas kaos kaki. Setelah antum mengusap di atas kaos kaki, kan bukan mencuci kaki. Mengusap di atas kaos kaki, antum pakai sepatu. Baik? Antum pakai sepatu. Ketika batal wudu antum lagi yang tadi ini barusan ini, ya. Pertanyaannya, antum mau wudu ulang, boleh nggak saya usap di atas sepatu saya? Ataukah harus saya buka dan saya usap di kaos kaki saya? Di sini ada khilaf di antara para ulama, ya. Antara Hanafiyah bersamaan dengan ulama Hanabilah, ya. Berbeda pendapat dengan ulama Syafi'iyah. Ya, pendapat Imam Syafi'i mengatakan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya dalam hal ini ya karena dalil yang digunakan ini adalah dalil analogi dengan dalil kias, ya. Tapi pendapat yang rajih dalam masalah ini saya lebih condong pada pendapat ulama Syafi'iyah, ya. Karena kita kiaskan, ya, karena dia pakai tadi sepatu kaos kakinya dalam keadaan suci, ya. Tapi kalau dia dalam keadaan suci baru dia pakai lagi pelapis yang lain, maka berarti kakinya tadi waktu dia pakai sepatu kedua suci apa tidak? Suci kan? Berarti boleh, ya. Saya lebih condong pada pendapat tersebut. Kita dengarkan pendapatnya Jina. Kenapa Jina? Iya. Kalau dia safar. Ataupun dia mungkin kemudian sepatu yang pertama akan mengganti sepatu kedua. Karena dia, iya betul. Karena dia dibangun, perhatikan, ya, sepatu yang kedua
pengusapan sepatu kedua itu dibangun pada apa? Usapan sepatu yang pertama. Ya, maka berarti dia mengikuti hukum daripada sepatu yang pertama. Misalkan anggaplah, baik ya. Ya, misalkan anggaplah sepatu pertama antum usapnya sekarang. Baik? Hari pertama. Ya, dan nanti hari kedua baru antum pakai sepatu yang kedua. Kan ada perbedaan waktu di situ kan? Misalkan antum lagi safar. Baik. Maka apa? Kan ada batasan waktu dalam mengusap. 3 hari bagi yang safar, 1 hari bagi yang mukim. Baik, bagaimana Ustaz? Ya. Kalau untuk kaos kaki sudah habis masanya, sudah 3 hari. Sementara sepatu baru 2 hari. Baik. Bagaimana? Naam. Karena apa? Karena sepatu yang kedua dibangun di atas apa? Sepatu yang pertama. Maka antum mengikuti hukum apa? Usapan atau basuhan pada yang pertama. Ya. Karena dia mengikuti, dia faranya. Baik. Sepatu kedua dilepas kedua-duanya. Apa yang antum tanyakan? Batal wudunya atau tidak? Baik, ini yang kita bahas sekarang. Pembatal wudu. Pembatal ini. So, siapa yang baca? Silakan cepat. Ya, tinggal lagi setengah jam. Baik ya ikhwan, ya. Dengan kias yang kita sudah disebutkan oleh para ulama tadi, berarti antum bisa mengkiaskan dengan apa? Tapi tidak mungkin tidak ada orang mau pakai ya. Ya, tidak ada apa yang mau pakai kecapean sendiri ya berat. Baik, lanjut. Nawaqidul wudu, ya, nawaqidul masih 'alal khuffain. Sudah, summa qala al-musannif rahimahullah al-mas'alatu sabi'atu nawaqidul mashi 'ala al-khuffaini wa amma nawaqidu hadhihi taharati fa innahum ajma'u 'ala annaha nawaqidul wudu'i bi'ainiha wa ikhtalafu hal naz'u al-khuffi naqidun li hadhihi taharati am la fa qala qawmun in naza'ahu wa ghasala qadamayhi fa taharatuhu baqiyatun wa in lam yaghsilhuma وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إلا أن مالكا روى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم وقال قوم طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل وممن قال بهذا القول داود وابن أبي ليلى وقال حسن ابن حي إذا نزع خفيه فقال بطلت طهارته وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة min fuqaha'i tabi'ina wa hadhihi mas'alatu hiya maskutun anha. Baik. Sekarang pembahasan nawaqidul masih 'alal khuffain, tentang pembatal-pembatal mengusap di atas sepatu. Ya. Beliau mengatakan, ya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa amma nawaqidu hadhihi at-tahara fa innahum ajma'u ala annaha nawaqidul wudu'i bi'ainiha. Ya, bahwasanya para ulama sepakat pembatal-pembatal mengusap di atas ya sepatu itu adalah apa? Ya, sepakat mereka yaitu apa? Pembatal tentang ya pembatal wudu bi'ainiha, dengan zatnya. Baik. Maksudnya apa? Baik, apa pembatal wudu? Ya udah, itu juga pembatal daripada apa? Daripada masul khuffain. Ya. Waqtalafu. Bukan masuk khuffain, ya, perhatikan. Ya. Di sini apa pembatal-pembatal masuk pembatal-pembatal apa? Sucinya dia. Ya. Waqtalafu hal nasful khuffi naqidun li hadhihi tahara am la. Mereka berselisih para ulama, apakah melepas sepatu itu pembatal ya tahara atau tidak? Maksudnya pembatal tahara. Kalau pembatal wudu kan sudah jelas ya. Ya, yang disepakati baik. Ketika apa? Ketika
antum melakukan pembatal wudu, misalkan apa? Buang angin, ya, ataupun hadas yang lainnya, ya berarti batal wudu, batal toharoan antum. Betul? Begitu juga tadi ketika memakai sepatu. Misalkan menunggu saja sepatu, apakah ketika antum ijma para ulama bahwasanya apa yang membatalkan wudu membatalkan juga toharoh tadi. Bisa dipahami? Pertanyaan pembahasan yang lain, bagaimana kalau saya melepas sepatu? Apakah ketika saya lepas sepatu saya tadi itu batal wudu saya ataukah tidak? Contohnya begini, ya. Contoh kasusnya seperti begini. Misalkan, ya, saya tadi Ilham perhatikan, saya berwudu, saya berwudu. Setelah saya berwudu, ya, saya pakai apa? Kaos kaki atau sepatu lah. Kemudian ternyata setelah saya pakai sepatu, gitu kan? Ya. Setelah itu anak sholat. Ambillah saya kasih panjang-panjang dulu ininya. Saya sholat. Setelah itu batal wudu saya. Taib ya? Setelah itu batal wudu saya. Kemudian saya berwudu lagi, saya ulang. Berwudu. Jangan mengusap di atas sepatu. Taib. Ternyata setelah dekat-dekat sholat, ketika saya mau masuk sholat, saya lepas sepatu saya. Saya berwudu ulang tadi ya. Kemudian saya pakai sepatu. Pertanyaannya, ya, ketika saya sudah pakai sepatu tadi, kalau buang angin batal nggak toharoh saya yang setelah saya pakai sepatu tadi? Batal. Kenapa batal? Ya karena itu pembatal wudu, betul kan? Baik. Bisa dipahami? Begitu juga dengan hadas-hadas yang lain, batal. Apa yang membatalkan wudu itu juga yang membatalkan toharoh ketika kita pakai sepatu. Tapi pertanyaannya, bagaimana Ustadz ketika ya, setelah saya berwudu tadi, saya usap di atas sepatuku, saya lepas sepatuku. Saya buka sepatu maksudnya. Saya buka sepatu. Apakah ketika saya buka sepatu, saya membuka sepatu ini, apakah itu pembatal wudu ataukah tidak? Batal wudu saya ataukah tidak? Setelah saya lepas sepatu. Ya, walaupun saya tidak buang angin, tidak lakukan hal-hal yang lain, hanya cuma lepas sepatu. Baik. Apakah batal wudu saya atau tidak? Antum sudah paham gambarannya? Baik. Apa yang beliau katakan situ? Ya. Waqtalafu, ya, para ulama berselisih pendapat hal naz'ul khuffi naqidun li hadhihi taharatu am la. Para ulama berselisih pendapat apakah melepaskan khuf sepatu itu merupakan pembatal toharo ini, ya, ataukah tidak? Apakah dia sebagai pembatal toharo ataukah tidak? Faqala qaumun, sebagian ulama ada yang berpendapat inna za'ahu, ya. Baik. Mana tadi itu? Wa ghassala qadamaihi fataharatuhu baqiyatun. Ya, apabila dia melepas sepatunya, baik, dan kemudian dia mencuci kakinya, maka toharonya tetap ada. Maksudnya tidak batal toharonya. Wa in lam yaghsilhuma, ya, wa shalla a'ada salata ba'da ghusli qadamaihi. Dan apabila, perhatikan, apabila dia tidak mencuci keduanya, ya, wa shalla, dan dia melakukan sholat, ya. Baik, dia tidak mencuci keduanya, maksudnya apa sih itu? Kakinya. Dia lepas sepatunya, setelah dia lepas sepatunya, dia tidak cuci kakinya. Baik, ya. Maka sholatnya, dan kemudian dia sholat, maka a'ada sholata ba'da ghusli qadamaihi. Maka dia harus mengulangi sholatnya setelah dia mencuci kedua kakinya. Berarti tidak sah sholatnya tadi. Paham? Ya, ini gambarannya mumet-mumet sedikit. Ya. Jadi gambarannya begini, Ilham. Ya. Ada orang yang tadi dia berwudu. Ya.
Taib. Setelah sempurna wudunya dia pakai khuf. Taib ya. Bisa dipahami enggak? Ya. Apakah saat itu juga misalkan setelah dia pakai khuf, ya. Ternyata ketika mau sholat, perhatikan ya, dia sudah apa? Ya, dia pakai khuf tadi kan. Setelah dia pakai khuf, batal wudunya. Kemudian dia bersuci ulang dengan mengusap di atas khufnya. Ternyata setelah dia usap di atas khufnya, ya, 1 jam setelah itu dia buka khufnya tadi. Pertanyaannya, apakah ketika dia buka khufnya tadi ini wudunya jadi batal ataukah tidak? Ya, beliau mengatakan di sini, ya, apa? Sebagian ulama mengatakan kalau dia melepasnya kemudian mencuci kakinya setelah dia lepas, dia cuci kakinya, maka toharonya tetap ada. Tetapi kalau dia tidak mencuci kedua kakinya dan dia sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya. Berarti tidak sah. Dia mengulangi sholatnya ba'da ghusli qadamaihi, setelah mencuci kedua kakinya. Berarti syaratnya dia harus mencuci kedua kakinya. Wa mimman qala bidzalika Malikun wa ashabu. Ya, dan yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan juga, ya, ulama-ulama Malikiyah, ya, wasyafi'i, ya, wa Abu Hanifah, ya. Baik, apa? Baik, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah taala jami'an, ya, mengatakan hal seperti tersebut, ya. Illa anna Malikan perhatikan, ya, kecuali Imam Malik ra'a annahu in akhara dzalika, apabila dia mengakhirkan mencuci kakinya, ista'nafal wudu'a ala ra'yihi, dia mengulangi wudu yang baru. Ini juga bukan cuma pendapat Imam Malik tapi Imam Ahmad juga, ya. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan kalau terlambat dia mencuci kakinya, maka dia harus mengulangi ala ra'yihi fi wujubil muwalati, tentang pendapat mereka wajibnya muwala ala syartil ladzi taqaddama, berdasarkan syarat yang telah kita jelaskan sebelumnya. Baik, bisa dipahami? Berarti begini dia, ya. Ini kembali pada apa yang dikatakan oleh para ulama kita tentang wujubul muwalah. Kalau Imam Syafi'i, jadi kalau seperti kasusnya tadi, ya, antum berwudu, kemudian antum pakai kaos kaki, baik? Sudah paham? Ya, antum berwudu, antum pakai kaos kaki. Ya. Setelah itu apa? Ya. Batal wudu antum berwudu kemudian mengusap, baik? Begitu kan? Antum mengusap di atas kaos kaki. Antum mengusap di atas kaos kaki setelah antum berwudu, ketika antum berwudu keduanya, ya. Antum mengusap di atas kaos kaki. Pertanyaannya, ketika antum melepas kaos kaki antum tadi, ya, apakah itu membatalkan wudu antum ataukah tidak? Paham? Batal wudu antum atau tidak? Naam, batal wudu antum ketika antum tidak mencuci kaki antum. Tapi kalau antum mencuci kaki antum, misalkan, ya, setelah wudu tadi jaraknya cuma beberapa menit saja. Ya, setelah antum tadi mengusap, tahu kan? Mengusap di atas apa? Di atas sepatu, ya, mungkin 10 menit setelah itu antum lepas. Tahu? Antum lepas. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajibnya muwala, boleh antum langsung cuci kaki antum. Tahu? Antum harus cuci kaki antum. Tahu? Karena kenapa? Tadi kan antum sudah berwudu, antum melepaskan kaos kaki antum tadi, ya. Berarti kaos kaki setelah dilepaskan hilang kedudukannya dia tadi, fungsinya hilang. Ya. Maka boleh antum mencuci kaki antum apabila jaraknya masih dekat. Tapi kalau sudah, ya, tidak dekat, begitu juga jumhur, kalau masih dekat nggak apa-apa, gitu kan? Ya. Tapi kalau ulama juga Maliki juga mengatakan begitu, kalau sedekat seperti yang kita sudah jelaskan kan, kalau dekat waktunya sedikit tidak jadi masalah, ya.
Tapi kalau waktunya panjang, kalau ulama Hanafiyah mengatakan boleh walaupun waktunya panjang. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh karena muwala itu wajib. Ya, jadi kalau jaraknya sudah setengah jam, ya, sudah kering, atau mungkin bukan kalau dalam mazhab Malikiyah dengan Imam Ahmad, muwala itu bukan, kalau sudah kering anggota badan maka sudah hilang muwala. Berarti anggaplah 15 menit di atas itu tidak boleh lagi antum mencuci, harus antum melakukan wudu ulang, wudu yang baru. Baik, kenapa mereka para ulama mengatakan wajibnya untuk apa? Wajibnya apa? Batalnya wudu. Baik, perhatikan, ya. Mengusap tadi ini, ya, perhatikan, ya. Ketika antum mengusap di atas khuf itu kan, mengusap di atas khuf itu adalah sebagai badal daripada apa? Ghusl. Itu mengusap itu adalah pengganti daripada ghusl. Betul? Baik, ketika antum sikap, antum lepaskan sepatu antum, maka yang kelihatan adalah kaos, yang kelihatan adalah kaki. Betul kan? Berarti ketika antum buka sepatu antum, maka kembali pada hukum yang pertama, hukum asal, karena kaki sudah tersingkap. Ketika kaki sudah tersingkap, wajibnya dia apa? Adalah wajibnya mencuci. Ya. Karena antum sudah singkap kakinya antum, ya. Sementara syaratnya bolehnya untuk mengusap itu ketika tertutup, betul kan? Kapan dibolehkannya untuk kita mengusap di atas khuf? Ketika kaki ditutupi oleh khuf. Tapi ketika tadi antum sudah mengusap, ya, baik, antum sudah mengusap khuf antum tadi. Kemudian setelah itu antum buka, berarti ketika antum buka, kaki antum kelihatan. Kaki kelihatan, fardunya dia apa? Adalah ghusl. Berarti batal wudu antum ketika antum apa? Antum singkap kaki antum tadi. Baik. Maka wajib antum harus cuci. Karena sudah tersingkap. Berarti yang tadi itu batal dengan sendirinya. Taharah tadi dengan apa? Taharah tadi dengan mengusap itu batal dengan sendiri setelah tersingkapnya kaki. Makanya dikatakan batal wudunya. Bisa dipahami di sini? Paham? Soal. Imam Abu Hasan. Siapa? Iya, siapa? Abu Mu'ad. Paham? Tadi ini pembahasan yang agak apa namanya? Yang agak pelan-pelan harus kita bahas, ya, karena tasawufnya itu sangat sulit, ya. Tasawufnya itu agak sulit untuk kita pahami, makanya kita harus jelaskan pelan-pelan. Sudah paham kan situ? Baik. Berarti ini bukan pembahasan pada ketika orang dia berwudu, dia pakai kaos kaki, belum berhadas ini, dan buka kembali kaos kakinya, bukan pada pembahasan itu. Bagaimana? Dia berwudu, dia pakai kaos kaki, langsung dia buka tanpa dia hadas apapun. Bukan pada itu. Bukan itu. Ya. Saya kira di situ. Bukan itu. Kalau dia buka tadi, bukan, makanya saya berikan contoh 2 kali wudu saja. Bukan setelah dia berwudu, perhatikan. Kalau sudah jelas, kalau dia hadas itu sudah penghalang untuk mengusap, sudah pasti. Baik, misalkan tadi ada orang, ya, dia berwudu, baik, kemudian dia pakai kaos kaki, betul? Kemudian apa lagi? Langsung dia buka. Dia Lepas. berhadas tadi. Tidak berhadas, tanpa berhadas. Dia berhadas. Kemudian dia lepas. Baik. Kemudian setelah dia lepas, misalkan dia pakai lagi, begitu? Tidak, maksudku apakah ketika dia lepas itu batal wudunya? Tidak. Kalau dia dibangun pada wudu yang pertama, ketika dia, ya, kayak begini gambarnya. Ketika tadi dia wudu pertama, dia sudah sempurnakan wudunya, baik. Kemudian dia pakai kaos kaki, betul kan? Betul? Baik. Kemudian setelah itu dia lepaskan kaos kaki
Oke. kaos kakinya, apakah wudunya batal ataukah tidak? Ia batal. Karena kenapa? Wudu yang dia tadi itu dibangun dengan mencuci kaki, bukan mengusap kaos kaki. Makanya saya bilang gambarannya itu 2 kali tadi. Ya. Gambarannya gimana? Ada orang. Yang baru kita bahas ini, ada orang yang dia berwudu. Setelah sempurna wudu, yang pertama dia pakai kaos kaki. Tahu ya? Dia pakai kaos kaki. Atau dia pakai khuflah, sepatu. Ternyata setelah itu batal wudunya. Batal wudunya. Ya. Kemudian ketika dia berwudu kedua kalinya, dia cuma mengusap di atas khufnya. Ya. Dia mengusap di atas khufnya. Dia tidak cuci kaki, tapi mengusap di atas khufnya. Setelah dia mengusap di atas khufnya, pertanyaannya, setelah dia berwudu kedua kali tadi yang dia membangun dengan mengusap di atas khuf, dia buka khufnya, dia buka kaos kakinya. Pertanyaannya, apakah batal wudunya atau tidak? Nah, batal wudunya. Ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa kok batal wudunya? Tapi perhatikan, kenapa dikatakan batal wudunya? Karena tadi khuf dia itu adalah pengganti daripada mencuci. Khuf itu boleh mengusap di atas khuf itu sebagai ganti daripada mencuci kaki. Dan kapan diberikan izin untuk mengusap khuf ketika kaki tersembunyi atau tertutupi? Jangan khuf tadi. Ketika antum tadi, ya, setelah mengusap khuf, antum buka khuf antum, berarti kaki antum tersingkap, kelihatan. Ketika kaki kelihatan, fardunya dia bukan dengan adalah ketika dia kelihatan kaki itu dengan mencuci. Berarti ketika antum buka sepatu antum tadi, ya, antum perlihatkan kaki antum, berarti ini batal dengan sendirinya, kan? Karena kaki sudah kelihatan. Ketika kaki kelihatan, maka apa? Harus digosel, harus dicuci. Baik, di sini lagi pembahasan dari para ulama. Mereka mengatakan jumhur ulama harus dicuci. Makanya kita lihat tadi, kalau ya, waktunya masih jaraknya tadi habis wudu, ya, yang kedua tadi baru dilapis kakinya. Kalau baru mungkin belum kering anggota tubuhnya tadi, maka kalau mazhab siapa tadi? Ya, Hanafiyah dengan Syafi'iyah mengatakan tinggal dicuci saja kakinya, gitu kan? Karena menurut mereka tidak wajib muwalah. Walaupun jaraknya masih sudah jauh, ya, muwalah itu tidak wajib. Maka antum cuci saja kaki antum. Karena tadi kan sudah tersingkap, berarti tidak suci dia setelah kelihatan. Berarti antum apa? Antum cuci saja kaki antum. Sempurnakan dengan dicuci. Kalau Malikiyah dengan Hanabilah mengatakan muwalah itu wajib hukumnya. Ya. Jadi kalau sudah lama jaraknya, berarti sudah tidak muwalah lagi, maka harus istiqnaf. Antum harus melakukan wudu baru karena sudah batal wudunya yang tadi, karena sudah lama jaraknya antara antum mencuci bagian anggota tubuh anggota wudu yang terakhir dengan mencuci kaki. Sudah paham maksudnya? Baik, kita lanjut. Nomor 1 biar jelas ini. Sebab perselisihan. Sudah ya. Pokoknya komun. Mana wakal qaumun? Wa qala qaumun taharatuhu baqiyatun. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya taharahnya itu tetap ada. Baik. Hatta yahdutsa hadatsan yang wudu'a. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa? Ketika dia sedang melepas sepatunya, maka taharahnya tetap ada dia. Tetap apa? Ada. Ketika dia buka sepatunya tidak membatalkan wudunya. Ya. Baik, sampai dia melakukan pembatal wudu. Walaysa alaihi ghuslun. Tidak wajib baginya apa? Melakukan cuci kaki tadi. Dan ini adalah daripada pendapat daripada Dawud al-Zahiri, Ibnu Abi Layla, dan juga berkata Hasan bin Hayy, idza naza khuffaihi ya faqad batalat taharatuhu. Ya, apabila dia telah mengusap air lebih lagi, lebih keras lagi.
Pokoknya kalau dia sudah buka, batal. Ya. Batal seketika. Pokoknya sudah buka langsung batal ya. Ya, wa bi kulli wahidin min hadhil aqwal thalatha qalat ta'ifatun min al-fuqaha tabi'in, dan pendapat yang kita sebutkan tadi ini, ya, tiga pendapat yang kita sebutkan ini itu ada usulnya daripada para tabi'in. Wa hadhihi mas'alatu hiya mas'ulun anha, dan masalah ini yang tidak banyak dibahas ya berkaitan dengan masalah ini. Dan ikhtilafnya, halil mas'u 'ala al-khuffaini aidiyah. Apakah mengusap di atas khuf huwa aslun bi dzatihi fi thahar? Apakah dia itu adalah ibadah tersendiri, ibadah khusus? Gitu loh. Ibadah tersendiri atau ibadah khusus, ya. Dalam Taharah, ataukah dia badalun min ghuslil qadamain, ataukah dia pengganti daripada mencuci kedua kaki? Maksudnya, ya, apakah dia ini perintah mustaqil? Apakah dia ini maksudnya mengusap khuf itu, ya, dia itu adalah ibadah tersendiri, sebagaimana perintah mencuci kaki seperti bagaimana perintah mencuci tangan. Baik. Ataukah dia ini badal, pengganti daripada mencuci kedua kaki inda ghaibubatihima, ketika kedua kaki itu tidak nampak. Ya. Fil khuffaini, ketika dia itu menghilang di dalam sepatu, maksudnya tidak ditutupi oleh sepatu. Fa in kunna huwa aslun bi dzati, jika kita mengatakan bahwasanya mengusap sepatu itu adalah asal, memang dia diperintahkan secara asal, bukan badal, bukan pengganti. Ya, secara zatnya, maka fatharatuhu baqiyatun wa in naza'al khuffaini, maka ya, toharonya dia tetap ada walaupun dia membuka kedua kakinya. Kaman qutti'at rijlahu, ya, sebagaimana orang yang dipotong kedua kakinya ba'da ghuslihima, setelah dia mencuci. Pertanyaan, kalau misalkan ada orang yang tadi dia berwudu, ya, menyempurnakan wudunya dengan mencuci kedua kakinya, ternyata dipotong kedua kakinya setelah itu, apakah batal wudunya karena kakinya hilang? Kan? Batal kan? Sekarang kakinya hilang, tak ada. Kan? Lah, itu dia mau kiaskan begitu. Kan? Jadi dari ibaratnya dia, anggaplah itu ibaratnya membuka kaos kaki itu, ya, atau sepatu itu hilang. Ibaratnya seperti orang yang punya kaki hilang kakinya. Ya. Baik, itu logika ataupun kias yang mereka gunakan. Baik, ya. Sudah. Wa in kunna innahu badalun, tadi pendapat jumhur ulama. Dan jika kita mengatakan bahwasanya dia mengusap khuf itu, dia bukan ibadah tersendiri yang maksudnya diperintahkan, dia itu cuma pengganti. Ya. Bisa paham ya? Fayahtamilu an yuqala, maka ada kemungkinan untuk dikatakan idza naza'al khuffa batalat taharatuhu wa in kunna nashtaritul fawra. Ya, bahwasanya apabila dia melepaskan khufnya maka taharahnya jadi batal apabila kita mensyaratkan adanya muwala, faur, bersegera. Itu maksudnya muwala. Maksudnya apa? Tidak boleh antum mengusap. Muwala itu adalah kita mengusap anggota tubuh secara berkesinambungan, faul, secara berkelanjutan. Ya, tidak boleh ada putus. Jangan waktu yang lama. Kita sudah jelaskan. Ini pendapat daripada sahabat Malikiyah dengan Hanabilah. Kalau Hanafiyah dengan Syafi'iyah mengatakan tidak. Walaupun sudah lama. Antum tadi terakhir usap kepalanya antum, baik. Walaupun sudah lama, sebentar antum sudah kering anggota tubuh antum, tidak apa-apa, antum langsung cuci kaki antum saja. Baik ya? Mana dia? Wa yahtamilu an yuqala, dan juga ada mengandung kemungkinan untuk dikatakan in ghasalahuma ajza'at at-taharatu idza lam yushtaratil fawr. Ya.
Dan juga ada kemungkinan untuk dikatakan bahwasanya jika orang tersebut mencuci kedua kakinya, ya, maka apa? Maka ajazat taharah, maka taharahnya itu mencukupi, ya. Idza lam yashtartil faur, apabila dia tidak mensyaratkan adanya faur atau tidak adanya muwalah. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan dalam berwudu itu tidak harus adanya faur. Ya, maksudnya berkesinambungan. Atau dalam bahasa fikih yang kemarin kita bahas, muwalah, tidak harus ada muwalah. Sudah paham situ? Wa amma ishtiratul fauri fi hina, ya, atau fi apa ini? Mana? Wa amma ishtiratul fauri min hina naz'il khuffi fa dha'ifun. Ya. Wa inna ma huwa syai'un yatakhayyalu fa hadha mimma ra'ayna an nuthbitahu fi hadzal bab. Adapun beliau mengatakan adapun, ya, ishtiratul fauri min hina naz'il khuffi fa dha'ifun, ya, innama huwa syai'un yutakhayyal. Adapun ulama yang mensyaratkan bahwasanya langsung apa? Ya, fa dha'ifun. Wa amma ishtiratul faur min hina naz'il khuffi, ya, fa dha'ifun. Ini pendapat siapa ini? Coba antum lihat dari pendapat yang tadi. Hah? Tidak, kalau pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad sudah dibahas dia. Hah? Imam Malik dengan Imam Ahmad sudah dibahas. Itu di antum coba lihat di atasnya. Fayuhtamalu an yuqala. Siapa? Imam, antum mana? Hah? Apa? Mana? Bagaimana cara jawab bantah? Beliau sendiri mengikuti mazhab beliau. Lah, antum lihat bahasa situ ya. Wa qala Hasan bin Hayy, idza naza khuffai faqad batalat taharatuhu. Apa perbedaannya dia dengan apa? Ulama yang tadi? Apabila apa? Mutlak dia, pokoknya dia lepas sedikit tak batal. Paham enggak? Antum lepas saja sepatu antum, langsung faur dia. Antum batalkan, dia mutlak. Paham enggak dia? Antum lepas, ya, lepas sepatu antum saat itu juga langsung batal. Ya. Itu pendapat yang ketiga. Ya. Itu apa? Pendapat Hasan bin Hayy, idza naza'a khuffaihi faqad batala taharatuhu, itu dia langsung. Ya, apabila pokoknya antum ya. Antum melepas sepatu, pokoknya langsung tak batal. Ya. Bisa dipahami enggak? Apakah waktunya jaraknya sedikit, ya, ataupun maksudnya masih mungkin adanya muwalah, ataupun tidak mungkin adanya muwalah, pokoknya antum lepas sepatu, tidak melepaskan sepatu tadi itu sudah batal, intinya itu sudah batal. Mutlak dia. Baik, ini dia yang beliau maksudnya situ. Amma ishtiratul fauri min hina naz'il huffi fa dha'ifun. Adapun yang mensyaratkan faur tadi itu, ya, ketika lepaskannya khuf, ya, maka itu pendapat yang lemah. Ya. Innama huwa syai'un yutakhayyal, itu pendapat syai'un yutakhayyal. Makanya beliau mengatakan apa? Itu khayalan itu. Ya, sesuatu yang ada dalam khayalan. Fa hadza mimma ra'ayna an nuthbitahu fi hadzal bab, dan pendapat inilah dan ini masalah inilah yang kami ingin tetapkan dalam bab masalah ini. Baik, ya. Ini dia kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ini ya kita sudah cukupkan pembahasan, alhamdulillah. Babul wudu kita sudah selesaikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada pembahasan yang baru, babul ats-tsalits, yaitu babul miyah, berkaitan dengan pembahasan air. Tapi perhatikan ya, sebelum kita masuk pada pembahasan air, ana akan murojaah dan ana tanyakan satu persatu pembahasan yang kita sudah ambil dari babul wudu ya sampai yang sekarang ini. Khuf, ana akan gilir dan ana tanyakan antum satu persatu.
Ya, jadi Anda siapkan, antum harapkan semuanya, angkatan pertama dan angkatan kedua. Ya. Baik, Anda akan tanyakan dalam satu pembahasan. Ya, pembahasannya ini apa? Ya. Bisa jadi pekan depan kita akan murojaah total dari awal sampai akhir yang kita bahas ini. Ya. Anda perlu kita cepat selesai, kita belum masuk babul miyah, tapi kalau antum tidak kuasai yang dibawa kemarin-kemarin, ya gampang sih. Ada berapa sih pokok-pokok permasalahan yang dibahas? Baik ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk informasi pembahasan berikutnya, ya, pekan depan insya Allah kita ambil kajian atau kitab baru, ya, untuk angkatan pertama dengan angkatan kedua. Kita akan mulai belajar Fathul Majid, ya, syarah Kitabu Tauhid. Semua saya gabungkan seperti ini, ya. Untuk jadwalnya Ustadz Andi malam Ustadz Andi malam apa? Malam Selasa kan? Ya, malam Selasa kan? Naam, malam Selasa. Iya, tapi bukan besok, pekan depan, ya. Jadi kita mulainya pekan depan. Ya, antum siapkan buku antum, ya, untuk ikhwan dan akhwatnya angkatan pertama dengan angkatan kedua. Kitab Fathul Majid yang kita gunakan, syarah Kitabu Tauhid, ya. Sistemnya sama seperti ini, antum baca, ana yang syarah, ya. Insyaallah kalau kita Fathul Majid tidak terlalu sulit, ya. Ya, karena sudah terbiasa antum bahas masalah pembahasan tauhid. Nah, kita buka untuk umum, ya. Bagi yang mau datang, fadhol. Jika ada yang mau datang untuk umum, ya. Kalau yang ya kita akan live juga seperti ini, ya. Karena biar manfaatnya bisa lebih luas, ya. Teman-teman yang mungkin mau dengar, ya fadhol, jika ada yang mau mendengar lewat live. Baik, ya, untuk sebarkan pamflet. Bisa dibuatkan memang pamfletnya, gitu kan? Kitab Tauhid, syarah Kitab Tauhid. Dimulai daripada, nanti saya akan tunjukkan dari Kitab Tauhid daripada langsung muqaddimahnya muallif. Ya. Bukan asyarih, ya. Muallif, penulis daripada kitab Fathul Majid, ya. Dari muqaddimahnya itu. Nanti insyaallah Anda akan lihatkan mana dari mulai antum baca semuanya, ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.